menurut saya harus ngurus orang ini, memperkarakan ini. Ini kan tuduhan, fitnah keji menurut saya, menuduh adiknya Gus Yahya Khalil Stakuf menggunakan identitas PBNU untuk berburu kekuasaan. Ini kan kesannya kan buruk sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Baru-baru ini Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf mengeluarkan statement yang sangat tegas terkait dengan pemilu 2024. Statement tegasnya adalah bahwa PBNU tidak segan-segan akan melawan siapapun yang menggunakan cara politik identitas dalam pemilu tersebut. Menurut Gus Yahya Khalil Stakuf, menggunakan cara politik identitas adalah cara yang sangat destruktif, cara yang bisa merusak keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Gus Yahya juga menegaskan, mengharamkan kepada seluruh kader Nahdliyin untuk tidak ikut-ikutan menggunakan politik identitas, termasuk identitas ke-NU-an. Nah, terkait dengan hal ini, ada reaksi yang menurut saya menghina NU. Muncul reaksi dari seorang yang mungkin banyak yang kenal, yakni yang namanya Faisal Asegaf. Statementnya menanggapi sikap tegas Gus Yahya Khalil Stakuf ini menurut saya keterlaluan. Bahkan masuk dalam kategori penghinaan kepada Gus Yahya dan kepada NU menurut saya. Penghinaannya Faisal Asegaf terhadap NU ini bukan kali ini saja, tetapi sudah sering terjadi. Sudah berkali-kali terjadi. Dan anehnya tidak tahu mengapa proses hukum yang dijalankan kepada Faisal Asegaf ini mentok. Sampai hari ini masih bebas. Padahal sudah pernah dilaporkan nih orang oleh NU terkait dengan sikap penghinaannya kepada Nahdlatul Ulama, kepada tokoh-tokoh NU. Kali ini diulangi lagi, mengeluarkan ujaran penghinaan menurut saya terkait dengan statementnya Gus Yahya tersebut. Ini saya bacakan ya, tulisan cuitan dia yang saya anggap masuk kategori penghinaan kepada NU dan kepada Gus Yahya Khalil Stakuf, termasuk juga kepada adiknya, walaupun tidak disebut, tapi semua orang paham lah, yang dimaksud adalah Gus Yakut. Nih, saya sudah screenshot nih cuitannya dia. Silakan dicermati. Ini dicuitkan malam ini, belum lama ya, karena Gus Yahya Khalil Stakuf kan mengeluarkan statement itu kan tadi siang, maksudnya kemarin kalau Anda melihat video ini hari Minggu. Jadi Gus Yahya Khalil Stakuf membuat statement itu kepada media pasca menghadiri ikut upacara apel besar Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Tanggapannya Faisal begini nih, Yahya Stakuf lupa adiknya peralat identitas PBNU untuk berburu kekuasaan secara tidak bermartabat. Soal terminologi politik identitas tidak melanggar konstitusi dan Pancasila. Berhenti bersikap hipokrit. Pikiran Anda kerdil selevel dengan Abu Janda. Urus saja ormasmu, jangan sok mengatur umat. Ya. Saya ulangi. Yahya Stakuf lupa adiknya peralat identitas PBNU untuk berburu kekuasaan secara tidak bermartabat. Ini menurut saya penghinaan. Penghinaan kepada Yahya Stakuf dan kepada adiknya. Siapa dia dimaksud? Saya kira orang paham. Yang dimaksud adalah Gus Yakut yang hari ini menjadi Menteri Agama. Dari mana dasarnya, argumentasinya dia menuduh adiknya Yahya Khalil Stakuf menggunakan identitas PBNU untuk berburu kekuasaan. Ya, sekali lagi untuk berburu kekuasaan menggunakan identitas PBNU.
Ini saya kira PBNU dan juga khususnya Ketua Umum GP Ansor, Gus Yahya Khalil dan pasukan Ansornya, menurut saya harus ngurus orang ini, memperkarakan ini. Ini kan tuduhan, fitnah keji menurut saya, menuduh adiknya Gus Yahya Khalil menggunakan identitas PBNU untuk berburu kekuasaan. Ini kan kesannya kan buruk sekali. Menggunakan identitas PBNU yang mana? Untuk berburu kekuasaan. Dari mana kategorinya mengatakan, mengklaim adiknya Gus Yahya ini memburu kekuasaan dengan ini? Ukurnya dari mana? Alasannya apa? Parameternya seperti apa? Ini harus dibuktikan nih saya kira. Kalau GP Ansor khususnya ya, karena adiknya Gus Yahya kan ketua umum GP Ansor. Kemudian mendiamkan ini ya silakan, kalau mau terus-terusan dihina-dinakan oleh seorang namanya Faisal Asegaf ini. Soal terminologi politik identitas tidak melanggar konstitusi dan Pancasila. Ya memang tidak melanggar hukum, tetapi bahwa politik identitas, menggunakan politik identitas itu membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Faisal. Apakah setiap yang tidak dilarang oleh undang-undang kemudian boleh dilakukan? Boleh melakukan apapun sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Kamu ngentut sembarangan di tengah-tengah banyak orang, ada nggak undang-undang yang melarang? Nggak ada kan? Lah iya. Tapi apakah sopan? Apakah etis? Bukankah itu bisa memicu persoalan? Bisa memicu perkelahian di tengah-tengah orang yang kamu entuti itu? Apa kamu akan berdalih bahwa sang entut di sini kan nggak ada undang-undang yang melarang, boleh-boleh saja. Ya, bikin dasi kalau itu caranya kan. Itu contoh kecil lah ya. Otakmu kayak katanya aktivis kok. Kayak gitu nggak paham. Ada etika, ada adab yang harus dijaga. Bagaimana menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Berhenti bersikap hipokrit. Ini. Hipokrit itu munafik lah. Ini kan nuduh Gus Yahya Khalil sebagai seorang yang hipokrit. Ini penghinaan menurut saya kepada Gus Yahya Khalil. Karena yang dituju adalah Yahya Khalil. Tapi sekali lagi ya silakan PBNU, GP Ansor akan didiamkan orang-orang begini atau mau diurus. Pikiran Anda kerdil selevel dengan Abu Janda. Lecehkan sekali. Urus saja ormasmu, jangan sok ngatur umat. Yang ngatur umat siapa? Yang ngatur umat siapa? Kalau Gus Yahya Khalil mengatur warga NU, warga Nahdien ya wajib karena beliau ketua umum PBNU. Lah iya dong, masa sih? Kalau kamu nggak ngatur umat ya nggak masalah, kamu nggak punya umat. Tapi kalau ketua umum PBNU pasti punya tanggung jawab untuk mengatur warganya, mengatur umat Nahdien di seluruh Indonesia agar tidak ikut-ikutan menggunakan cara politik identitas di dalam berpolitik. Karena menggunakan cara itu merusak bangsa dan negara, bisa menimbulkan perpecahan. Lah iya, contohnya kamu berdarah Arab, kemudian dalam politiknya mengangkat identitas kearabannya, pilih calon presiden yang dari Arab. Jangan pilih orang-orang yang berhidung pesek misalkan. Jangan pilih orang-orang yang di luar Arab. Orang-orang yang melawan jago darah Arab adalah musuh kami, akan kami hadapi, akan kita lawan. Keluarkan orang-orang yang tidak memilih calon presiden berdarah Arab dari komunitas kita. Keluarkan dari grup kearaban, misalkan begitu. Itu kan memicu perselisihan di antara orang Arab dan orang-orang yang lain di negara ini. Itu contoh. Anda mengangkat identitas tersebut memang tidak dilarang oleh undang-undang, tapi kan tadi itu bisa memicu persoalan, bisa membuat perpecahan di negara ini. Masa kayak gitu nggak paham, nggak mudeng? Lah iya, aktivis katanya nggak paham bahayanya politik identitas. Gimana sih? Ya kalau semuanya kemudian menggunakan cara politik identitas di dalam berpolitik, ya sudah pecah negara ini. Lah iya, yang berdarah Cina
menggunakan identitas kecinaannya, yang ada agamanya Islam pakai identitas agama Islam, bela agama, lawan semua musuh Islam, lawan kelompok-kelompok politik yang tidak sejalan dengan kita. Begitu juga nanti yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Atau atas dasar identitas kesukuan, lawan orang-orang Batak yang tidak sejalan dengan kita, yang tidak mendukung calon kita, keluarkan dari tanah Batak misalkan itu. Atau orang Jawa, kita orang Jawa makanya pilih calon presiden dari tanah Jawa. Orang-orang Jawa yang tidak memilih calon presiden berdarah Jawa, kita keluarkan dari tanah Jawa misalkan begitu. Kalau kayak gitu dibiarkan, diteruskan ya, rusak negara ini, ruak negara ini. Tahu ruak gak kamu? Dapur rumah itu, Faisal, kamu kok. Saya kira tidak bisa dibiarkan ini. Oh iya, jadi ingat, ini kemarin dilaporkan oleh Erick Thohir ini orang. Faisal Asegaf dilaporkan ke Erick Thohir karena dinilai telah menghina, melecehkan Erick Thohir. Tapi nggak tahu sampai hari ini. Ya sekitar 1 bulanan yang lalu lah. Kok nggak tahu tindak lanjutnya ini. Padahal pelapor sudah diperiksa oleh polisi di Bareskrim Polri ini. Tapi sampai hari ini kok kita belum mendengar tindak lanjut follow up-nya. Dan seperti apa kelanjutannya ini. Pak Erick Thohir saya kira ini perlu membuat statement nih, atau pengacaranya lah ya. Mengapa kasusnya kemudian melempem? Mengapa ini? Ada apa ini? Jelaskan ini ke publik. Kalau memang memenuhi unsur pidana, kuat indikasi ya proses lah, biar tidak ngoceh kayak gini. Ini kan menimbulkan kegaduhan. Ini kan menghina Ketua Umum PBNU. Penghinaan kan ada pasalnya kan, ujaran kebencian kan. Lah ya, itu tuduhan-tuduhan yang harus dipertanggungjawabkan itu. Serius menurut saya ini tuduhannya, menuduh adiknya Gus Yahya Khalil Stakuf menggunakan identitas PBNU untuk berburu kekuasaan. Menggunakan identitas yang seperti apa, berburu kekuasaan yang seperti apa dengan identitas NU-nya itu. Kalau kemudian Pak Jokowi menunjuk Gus Yahya Khalil Stakuf menjadi Menteri Agama, kebetulan dia adalah Ketua Umum GP Ansor, apa yang salah? Apakah itu kemudian dituduh sebagai menggunakan identitas PBNU untuk menjadi Menteri Agama? Goblok kok digodewek. Oke ya, saya kira ini nggak tahu nih, Ketua Umum GP Ansor, Gus Yakut, dan juga keluarga besar NU, apakah akan membiarkan mulutnya Faisal Asegaf terus-terusan menghina, mengujar kebencian seperti ini? Terserah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.